Prasuti marah pada Daksha dan bertanya kepadanya pengantin pria seperti apa yang dia dapatkan untuk putri mereka, Sati. Dia Satwis sangat jelek, sangat cacat sehingga membuatnya jijik, membuatnya takut. Prasuti berkata dirinya hampir tidak bisa menatapnya, dan Daksha mengharapkan Sati untuk hidup dengan kutukan seperti itu selamanya. Daksha mencoba meyakinkan Prasuti tetapi dia bersikeras, dan bertanya kepadanya mengapa dia menghancurkan hidup putrinya. Resi Berigu masuk dan meminta Prajapati untuk segera datang karena Rishi Angira telah kehilangan ketenangannya dan Daksha harus segera menemuinya. Di ruang tamu, Rishi Angira marah sementara Satwis terlihat canggung dan malu. Prajapati memasuki ruangan dan Rishi Angira berteriak keras padanya. Resi Angira bertanya apakah kami datang ke sini untuk dihina. Prajapati mencoba menenangkannya, tetapi Rishi Angira melanjutkan kemarahannya. Resi Angira berkata saya mendukung Anda dan putri Anda ketika tidak ada orang lain yang maju untuk menikahinya. Saya setuju untuk menjadikan putri Anda yang telah diberi tanda sebagai menantu perempuan saya, dan memaksa putra saya masuk ke dalam aliansi ini yang bertentangan dengan keinginannya hanya untuk dihina. Sepertinya keluargamu hanya menghargai penampilan dan bukan pengetahuan. Rishi Angira menyelesaikan kata-kata kasarnya dan akan pergi ketika Prajapati menghentikannya. Prajapati mengatakan bahwa saya masih setia pada keputusan saya dan tidak akan mengubahnya, dan meminta maaf atas apapun yang terjadi. Daksha mengatakan bahwa di pengadilan Daksha, mereka lebih menghargai tamu mereka daripada dewata, dan meyakinkan sang resi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Daksha berkata bahwa dirinya akan memberitahu Prasuti, dan dia akan memastikan bahwa pernikahan ini akan berlangsung dan dia akan membuat pengaturan yang relevan. Daksha meminta Resi Berigu untuk menjaga para tamu tetapi masih khawatir tentang apa yang harus dilakukan terhadap Prasuti. Prasuti menerobos masuk ke kamar Sati dan melihat Sati yang mengenakan pakaian pengantinnya sedang duduk dengan tenang. Prasuti menyentuh pundaknya dan Sati hampir tidak bisa berkata apa-apa. Sati bertanya apakah mereka sudah datang. Prasuti berhenti dan memeluknya pertama kalinya seperti seorang ibu. Prasuti memberitahu Sati tentang Satwis dan Sati mendengarkannya tanpa ada perubahan ekspresi. Prasuti berkata dia jelek, sangat buruk, kau tidak akan bisa melihatnya. Bagaimana kau akan menikah dengannya? Sati dengan dingin menjawab bahwa dia telah berjanji pada Daksha. Prasuti mengatakan bahwa dia membebaskannya dari janji yang dia buat pada Daksha dan memintanya untuk menolak menikah dengannya. Sati terlihat tertegun saat Prajapati datang dari belakang dan bertanya kepada Prasuti apa yang salah dengan Satwis. Prajapati Daksha berkata Sati adalah putrinya yang paling berpengetahuan, sementara Satwis juga berpengetahuan. Dia membantu ayahnya untuk menulis kitab Atharva Veda. Dia membantu saudaranya Brihaspati dalam mengelola urusan para dewata. Bekas luka yang dimilikinya hanyalah bekas luka pertempuran. Apakah dia lebih mementingkan ketampanan atau pengetahuan? Sati menyaksikan seluruh argumen dalam diam saat Prasuti menangis dan memberitahu Daksha bahwa dia menikahkan begitu banyak putrinya. Tidak sekalipun dia meragukannya karena dia adalah ayah dari 60 anak perempuan, dan dia tidak punya pilihan lain. Prajapati masih bersikeras pada keputusannya dan meminta Sati untuk mengambil keputusan akhir karena ini adalah hidupnya, sementara semua orang masuk. Sati jelas terpengaruh oleh argumen yang hampir pingsan tetapi dipegang oleh Revati dan Hyati tepat waktu. Sati setuju dengan perjodohan tersebut. Daksha terlihat senang sementara semua orang juga terkejut. Prasuti dengan marah pergi ke arah Sati dan bertanya kepadanya mengapa dia menyerahkan dirinya untuk ego ayahnya. Daksha memintanya untuk menerima keputusan dan bersiap-siap untuk acara ritual. Namun Prasuti dengan marah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah menerima pernikahan ini dan mengucapkan sumpah. Prasuti bersumpah, saya Manus Putri Prasuti. Saya berjanji saya tidak akan mengkonsumsi makanan atau air sampai pernikahan ini rusak. Semua orang tertegun saat Daksha menyadari bahwa itu adalah hidup istrinya atau pernikahan ini. Prasuti pergi dengan gusar saat Daksha terlihat tegang dan mengikutinya. Terlihat wajah cemas di wajah Sati. Daksha dan Prasuti berdoa di depan patung Dewa Wisnu.
Daksha menghadap patung Sangarayan dan mengeluhkan tentang dosa apa yang telah ia lakukan. Dia mengeluh tentang bagaimana dia telah disalahpahami oleh keluarganya ketika dia hanya memiliki kebaikan untuk putrinya Sati di dalam hatinya. Dewa Brahma kemudian muncul. Dewa Brahma mengatakan bahwa kalian semua telah meragukan pilihan kalian, yaitu Sadbish. Tapi aku punya pilihan untuk membuatnya kembali tampan. Dewa Brahma bercerita tentang seorang pemahat bernama Jata. Jika dia memahat dan menyembuhkan Sadbish, maka Sadbish akan menjadi tampan kembali. Dewa Brahma kemudian menceritakan tempat tinggal Jata, yaitu di puncak Gunung Jataswara, dan karakteristik serta ciri khasnya. Seperti yang Dewa Brahma katakan, pematung itu aneh, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh posisi dan kekuasaan Anda. Bahkan 3 dewa utama tidak bisa memaksanya untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Dewa Brahma terus menceritakan karakteristik Jata yang tidak lain adalah karakteristik Dewa Shiva sendiri. Semua karakteristik yang diceritakan Brahma sebenarnya mengarah ke Shiva. Kualitas Shiva yang ditemukan Daksha, seperti yang dia suka katakan pada dunia, bahwa Shiva sangat buruk. Dewa Brahma kemudian menghilang meninggalkan Daksha yang bahagia. Daksa mencoba untuk berbicara dengan istrinya, yaitu Prasuti, dan menyuruhnya untuk bahagia, karena sekarang masalah mereka telah selesai. Tapi Prasuti meminta jaminan yang sama, jadi dia mengatakan bahwa dia akan melanjutkan puasanya dan tidak akan menerima Sadbish sebagai menantunya sampai pria tersebut menjadi normal kembali wajahnya. Angira mengatakan bahwa Daksha telah menjanjikan setengah kekuasaannya kepada Angira dan tanpa itu dia tidak akan pergi. Sadbish mengatakan bahwa tanpa mengambilnya dia tidak akan pergi kemana-mana. Mereka berdua terus berbicara ketika Daksha masuk ke tempat mereka. Daksha mengatakan bahwa apapun yang terjadi akan terjadi untuk selamanya, karena sekarang dia telah mendapatkan solusi untuk keburukan wajah Sadbish. Daksha berkata tapi setelah itu Sadbish harus tinggal bersamanya di istananya. Dewa Wisnu tersenyum dan Dewi Laksmi menanyakan alasannya. Dewa Wisnu mengatakan bahwa Dewi Laksmi pasti bertanya-tanya bagaimana kisah cinta Dewa Shiva akan terjadi, dan bagaimana Shiva akan menyembunyikan dirinya yang sebenarnya dari Daksha. Dewi Laksmi mengatakan bahwa dia juga khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Daksha mengetahui tentang Dewa Shiva yang sebenarnya. Dewa Wisnu menjawab dengan sangat bijaksana, bahwa jika Daksha mengetahui Shiva yang sebenarnya, maka situasi ini tidak akan pernah muncul. Wisnu bertanya kepada Dewi Laksmi apakah dia siap karena dia harus menjadi penggagas dari seluruh kisah ini. Dewi Laksmi mengatakan bahwa ia tahu, dan ia siap untuk matahari terbit dalam dunia Dewa Shiva. Daksha sedang berada di perjalanan di hutan dengan rombongannya. Daksha bergerak menuju Gunung Jataswara. Daksha duduk di atas seekor gajah, dengan diikuti rombongannya. Amatya dan Maharishi Kasyap dan Brigu berjalan kaki mengikuti Daksha. Mereka semua mencari Gunung Jataswara tetapi tidak dapat menemukannya. Di perjalanan, 2 orang wanita menghadang mereka dan seorang wanita tua berkata bahwa ia mengetahui jalan menuju Gunung Jataswara. Wanita tua itu tidak lain adalah Dewi Laksmi yang sedang menyamar. Ia menyuruh Daksha turun dari gajahnya untuk menuju ke sana. Daksha tidak mau turun dari tunggangannya dan menyuruh wanita tua untuk menunjukkan arah tujuannya, yaitu untuk menunjukkan letak Gunung Jataswara. Wanita tua itu menunjukkan gunung kepadanya, tapi tentu saja Daksha tidak bisa melihatnya, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk menurunkannya. Dewi Laksmi dalam penyamarannya menyuruh Daksha untuk mengikuti dirinya dengan bertelanjang kaki, yang mana Daksha tidak setuju. Dewi Laksmi mengatakan kepada Daksha bahwa jika kamu tidak dapat melakukannya, kamu lebih baik kembali. Laksmi berkata datanglah ke Gunung Jataswara apa adanya. Jika dirimu semua diliputi oleh kekayaan, maka Jataswara terlalu jauh darimu. Dewi Laksmi lalu berbalik untuk pergi. Daksha menutup matanya karena kesakitan dan kemudian menghentikan Dewi Laksmi untuk pergi dan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan menemaninya. Dewi Laksmi mengatakan kepada Daksha bahwa hanya kamu yang bisa datang, tanpa pengawal dan rombonganmu.
Jataswara tidak boleh merasa bahwa kamu datang untuk menunjukkan kekuatan kamu kepadanya. Daksha akhirnya setuju dengan berat hati. Melihat hal ini, di Vaikunta, Dewa Wisnu tersenyum dan wanita tua yang merupakan penyamaran Dewi Laksmi seolah-olah menjawab senyuman tersebut. Daksha dan Dewi Laksmi melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Daksha terlihat bahagia karena dirinya bisa melihat Gunung Jataswara dan semakin mendekatinya. Dewi Laksmi membawa Daksha ke puncak Gunung Jataswara. Laksmi mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin untuk meyakinkan Jata jika dia mencium bau ego dari orang yang ingin menemuinya. Laksmi akhirnya menunjukkan kediaman Jata di Gunung Jataswara dan Daksha senang melihatnya. Mereka kemudian melihat Nandi. Nandi sekarang menyamar dan memiliki wujud manusia sekarang. Nandi datang menemui mereka dan Dewi Laksmi memperkenalkannya sebagai pelayan kesayangan Jata. Nandi memandang Daksha dengan jijik dan bersumpah akan membalas dendam dalam pikirannya. Nandi menyuruh Daksha untuk membawakan air dalam kendi untuk Jata. Di kamar Sati, Revati menyuruh Sati untuk melarikan diri, mengatakan bahwa ini adalah hari yang menentukan baginya dan Sati harus bersama Dewa Shiva. Sati mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi melanggar janji yang dia berikan kepada Daksha. Di Gunung Jataswara, Laksmi menyuruh Daksha untuk menjalankan semua perintah Jata agar keinginannya bisa terpenuhi. Daksha kemudian datang dengan air dan memberikannya kepada Nandi. Nandi bahkan tidak melihatnya dan menyuruh Daksha untuk menjaga jarak darinya. Nandi bertanya kepada Daksha alasannya berada di sini. Daksha mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bertemu dengan Jata. Nandi bertanya mengapa dan apa alasannya. Daksha mengatakan bahwa dia hanya akan memberitahu Jata. Nandi memberitahunya bahwa dia harus memberitahunya alasannya terlebih dahulu. Daksha terus memberi tatapan sakit hati kepada Laksmi di mana Laksmi terus memberi kode untuk meyakinkan Daksha untuk menjalankan perintah Nandi. Daksha akhirnya menceritakan keadaan putrinya dan calon menantunya dan Nandi mengatakan bahwa bukankah putrimu itu adalah Sati yang sama yang merupakan kekasih Shiva. Daksha marah akan hal ini dan mulai membual tentang kekuatannya. Bagaimana dia telah mengutuk Shiva dan semua kekuatan elemennya. Nandi berdiri di sana tanpa rasa takut dan mengatakan bahwa ia akan memberitahu Jata untuk mengubah kepala Daksha dengan kepala kambing, maka Daksha akan memiliki kepala kambing juga. Daksha yang malang tidak punya pilihan selain bergumam dan menggerutu dan meminta maaf kepada Nandi. Di kamar Sati, Sati memuja Wisnu dan mengalami kilas balik tentang Dewa Shiva yang menolaknya. Perasaan ayahnya Daksha dan perkataan Prasuti bahwa tanda di lengannya adalah kutukan. Suara Mahadewa terngiang-ngiang di telinganya ketika dia berjalan kembali dan sarinya terbakar di ujung. Sati terus berjalan tanpa menyadarinya. Tiba-tiba seseorang menumpahkan air di atasnya. Itu adalah Revati. Revati kemudian memarahinya. Dua saudara perempuan Sati yang lain bergabung dan mereka menyadari bahwa tubuh Sati menjadi dingin. Mereka kemudian membawa Sati untuk beristirahat. Di Gunung Jataswara, Nandi membawa Daksha dan Laksmi menemui Jata. Nandi mengumumkan kehadiran Daksha dan Jata memalingkan wajahnya yang tersenyum dari memahat ke arah mereka dan Daksha senang melihatnya. Dewi Laksmi, seorang wanita, Daksha dan Nandi sampai di tempat Jata di mana Jata sedang mengukir batu. Mereka semua menyapanya. Jata menanyakan alasan kunjungan mereka. Dewi Laksmi kemudian mengatakan bahwa wanita yang bersamaku ini adalah seorang ibu yang tertekan yang putrinya harus dijadikan cantik secara fisik. Wanita ini menceritakan kisah isak tangisnya pada Jata bahwa putrinya sudah tidak ada. Ketika Prajapati mencoba untuk mengatakan sesuatu dalam konteks tersebut, Nandi menyela dengan menunjukkan tangannya dan mengatakan bahwa Daksha tidak boleh menyela ketika dua orang sedang berbicara. Daksha bermuka merah seolah Nandi telah meninjunya di wajahnya. Ego Daksha menjadi terluka. Jata bertanya kepada wanita itu tentang putrinya, apakah dia tidak membawanya.
Dewi Laksmi mengatakan bahwa jika putrinya masih hidup, tidak akan ada kebutuhan untuk membuat patungnya. Mereka mendengar bahwa jika Jata membuat patung orang yang sudah meninggal, maka orang tersebut akan hidup kembali. Wanita itu memohon kepada Jata untuk melakukan hal yang diperlukan karena mereka telah datang dari tempat yang jauh dan tidak mengecewakan mereka. Kemudian Jata mengambil sekuntum bunga dari kantongnya dan memberikannya kepada wanita tersebut dan memintanya untuk membayangkan wajah putrinya, dan dengan imajinasinya dia akan mengukir patungnya. Jata mulai mengerjakannya saat wanita tersebut melakukan apa yang dikatakan Jata. Daksha berpikir bahwa jika Jata bisa mengabulkan permintaan dari potret ingatan putri wanita itu, maka dia akan yakin bahwa dia akan membuat satbis tampan. Ini adalah miliknya, ujian yang sebenarnya. Jata atau Mahadewa, sang penguasa tertinggi, sekarang membuat gambar yang sempurna dari putri wanita tersebut. Ia memiliki semua yang dimiliki oleh seorang gadis kecil yang memiliki kepolosan di wajahnya, kelucuan kecuali untuk kehidupan. Semua orang terhibur melihat patung yang dibuat oleh Jata, terutama ibu yang wajah putrinya mereplikasi patung tersebut. Daksha sangat terkesan dengan karya Jata, dia menghargainya. Jata mengatakan bahwa patung ini akan menjelma menjadi putri Anda yang sempurna di rumah. Dewi Laksmi mengatakan bahwa ia datang ke sini hanya untuk menyaksikan keajaiban ini. Baik wanita itu dan Dewi Laksmi kemudian berterima kasih pada Jata. Jata mengatakan bahwa hal ini hanya mungkin terjadi karena imajinasinya dan inspirasinya. Daksha sekarang mengemukakan alasannya untuk mengunjungi Jata dengan mengatakan bahwa saya akan menikahkan putri saya Sati dengan putra Rishi Angira, tetapi satbis memiliki wajah yang mengerikan. Dewa Brahma telah menyarankan Anda karena Anda memiliki beberapa kekuatan supranatural, dan dengan demikian saya datang ke sini dengan sebuah permintaan. Nandi sekarang berkomentar bahwa jika Daksha menginginkan menantu yang tampan, dia harus pergi dan menemukannya. Nandi berkata kepada Jata bahwa pria ini adalah Prajapati Daksha yang putrinya Sati mencintai Dewa Shiva, dan pria ini membenci Shiva, dan karenanya dia menikahkan Sati dan Satis. Saya sangat yakin bahwa pernikahan ini terjadi tanpa persetujuan Sati. Daksha berpendapat bahwa semua ini tidak benar dan pernikahan berlangsung dengan persetujuan Sati. Daksha berkata bahwa istri saya Prasuti telah menentang pernikahan ini karena alasan itu. Jadi dia ingin menantu yang tampan. Maka saya datang ke sini untuk meminta Anda membuat patung satbis yang tampan dan tolong ikut saya. Nandi memperingatkan bahwa dia mencoba mengikat kita semua menjadi simpul, yang mana Jata tidak setuju dan mengatakan bahwa menjadi pematung adalah tugasnya. Dan tugasnya adalah untuk membuat seseorang menjadi tampan. Jata meminta Daksha untuk pergi dan bahwa dia akan segera datang sendiri ke istananya. Daksha sangat senang, Dewi Laksmi terlihat menikmati adegan itu. Nandi terlihat terluka dan Jata tenang saja. Jata meninggalkan tempat itu dan Nandi memberi Daksha beberapa tips untuk menyambut Jata ketika dia memasuki tempatnya. Nandi menuntut dan menjelaskan bahwa Jata sangat keras kepala dan dengan demikian tidak boleh ada penarikan keinginan kembali untuk menghormatinya. Nandi menambahkan bahwa karena semua ini untuk putrinya Sati, dia harus ada di sana untuk menyambut Jata. Daksha kemudian berbicara dalam dirinya sendiri bahwa apapun harus saya lakukan untukmu, wahai putriku Sati. Di istana, Daksha sampai di kamar Sati hanya untuk menemukannya sakit lagi. Dia memberitahunya bahwa pematung Jata telah setuju untuk membuat satbis kembali tampan, dia tidak perlu khawatir. Daksha juga menjelaskan perjalanannya yang sulit untuk mencapai Jata dan menggambarkan kepribadian Jata yang aneh dan tidak biasa. Tetapi kemudian keahliannya yang mistis dan ajaib dan bagaimana ia sendiri telah menjadi saksi dari keahliannya. Prasuti menunjukkan keprihatinannya atas keaslian seluruh kemampuan Jata. Bagaimana seorang pematung sederhana dapat membuat satbis yang memiliki bekas luka menjadi tampan. Prasuti kemudian mengatakan bahwa jika Daksha telah berusaha keras, maka dia bersamanya. Daksha kemudian menginformasikan bahwa pematung ingin Sati yang menyambutnya. Prasuti bertanya mengapa.
Daksha menjawab bahwa ini untuk calon pengantin pria Sati. Prasuti mengatakan bahwa Sati sangat sakit dan dia bahkan tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Revati khawatir untuk Sati dan fakta bahwa sampai ketika semua orang berpura-pura menutup mata sebelum fakta bahwa kondisi Sati hanya disebabkan oleh pemisahan dari Shiva. Jata dan Nandi berjalan di jalan-jalan di tanah Daksha sambil bernyanyi dan berada dalam kondisi pengabdian yang sempurna. Jata menyanyikan lagu pemujaan kepada Dewa Wisnu yang merdu, yang artinya saya bersujud kepada Dewa Wisnu penguasa alam semesta, yang selalu damai, yang berbaring di atas tempat tidur ular besar, yang dari pusarnya keluar teratai dari kekuatan kreatif, yang merupakan wujud tertinggi, yang menopang seluruh alam semesta, yang meliputi seluruh alam semesta, yang meliputi seluruh langit, yang gelap bagaikan awan dan memiliki bentuk yang indah. Sang penguasa Lakshmi, yang bermata menenangkan, yang dapat dilihat oleh para yok melalui meditasi. Dia, yang merupakan penghancur rasa takut akan samsara. Semua orang tertarik dengan suara merdu Jata. Jata dengan penuh sukacita bernyanyi ketika mereka berjalan di sepanjang jalan di tempat Daksha. Mereka semua berkumpul di pintu masuk istana untuk menyambut Jata. Mereka semua berada di bawah mantra suaranya dan begitu juga dengan Sati. Ia tertarik ke arah suara itu dan bangkit dari tempat tidurnya menuju aula pintu masuk. Jata memasuki istana dengan menyanyikan syair pemujaan kepada Wisnu dan mereka menaburkan bunga kepadanya. Jata dan Nandi dalam keadaan pengabdian yang sempurna. Ketika dia selesai menyanyikan lagu, mereka melihat Sati berdiri di depan Jata. Mereka kagum melihat Sati berjalan ketika dia sangat sakit. Nandi sangat terharu melihat ibu Sati. Jata kemudian berjalan ke arah Sati dan Sati merasakan sebuah perasaan yang tidak asing lagi berdiri di dekatnya. Di sana berjalan seorang manusia yang sempurna. Jata yang sangat elegan, namun dengan perintah di hadapannya dengan keberanian yang besar di dalam hatinya dan bahkan lebih banyak lagi cinta untuk Sati. Jata yang bertubuh sempurna dengan setiap fitur wajahnya dengan sempurna dan dengan hati-hati diletakkan terbuat dari kesucian murni berdiri di depan bunga seperti Sati yang berpola rapuh, lembut dan peduli. Jata melihat Sati di matanya dan memberitahunya dalam hati bahwa dia telah datang ke sana dalam bentuk manusia hanya untuknya. Sati tertarik pada nyanyiannya, berjalan menuju suara, dan melihat Jata. Sati merasakan sebuah tarikan ke arahnya, mirip seperti saat ia melihat Dewa Shiva untuk pertama kalinya. Jata merasa sedih melihat kondisi Sati. Prasuti yang melihat kondisi Sati yang membaik merasa senang. Jata yang melihat Sati berkata dan memberkati Sati dengan kebahagiaan yang akan bertahan selamanya. Jata mengambil patung Dewa Wisnu dari Nandi, memberikannya kepada Sati dan berkata pemahat Jata telah mendapatkan hadiah ini untukmu, terimalah. Prasuti memintanya untuk menerimanya. Sati mengambil patung tersebut. Daksha mengatakan bahwa dia sangat senang. Daksha dihentikan oleh Jata, yang mengatakan apakah aku meminta pendapatmu? Apakah aku bertanya bagaimana perasaanmu? Tidak. Apapun yang saya lakukan di sini, saya tidak ingin pendapat siapapun. Daksha mencoba mengatakan sesuatu tapi dia kembali dihentikan. Jata bertanya pada Nandi, bukankah kamu sudah memberitahunya apapun yang akan dia lakukan di sini? Dia tidak akan memberikan klarifikasi. Nandi mengatakan bahwa dia telah menceritakan semuanya kepadanya, tetapi karena usianya yang sudah tua, Daksha pasti lupa. Maharishi Brigu menjadi gelisah dan mengatakan kepada Nandi dan Jata, ini adalah istana Raja Daksha, mereka harus menjaga sikap. Daksha adalah putra Dewa Brahma. Nandi mengejek Daksha dengan mengatakan bahwa dia adalah putra Dewa Utama, yang tidak mampu mengisi bahkan setengah dari panci dengan air dan Anda mengatakan bahwa ia adalah Prajapati Daksha, Raja tertinggi di bumi, pergilah dan jelaskanlah terlebih dahulu kepada Tuan Anda. Jata yang tidak mengalihkan pandangannya dari Sati berkata bahwa Dewi adalah wujud dari Dewi, anak perempuan seperti dia adalah hasil dari penebusan dosa yang panjang. Anda sangat beruntung wahai Prajapati Daksha. Daksha akhirnya memiliki senyum di wajahnya.
Daksha mengingat kata-kata Dewa Brahma tentang melupakan identitas asli Sati, yang dilahirkan untuk menikah dengan Dewa Shiva untuk perbaikan dunia. Daksha bertanya kapan pekerjaan itu akan dimulai. Jata memberi isyarat kepada Nandi untuk mengingatkan kembali Daksha. Nandi mengatakan bahwa dia telah mengingatkannya tentang segala hal, tetapi karena usia tua dia berperilaku seperti ini. Nandi mengatakan kepada Daksha untuk memahami kondisi seorang seniman, bahwa seniman tidak bisa dipaksa atau terburu-buru. Semua orang terkejut dengan sikap Jata dan sikap Nandi yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Jata mengatakan bahwa dia mencari seorang gadis seperti Sati sejak lama. Ketika berlatih seni dengannya, seorang seniman akan terinspirasi untuk membuat karya seni terbaiknya. Sekarang ia yakin bahwa patung Shatabis akan menjadi karya terbaiknya. Tetapi sampai pembuatan patung tersebut belum selesai, Sati harus selalu bersamanya. Jata tidak boleh mengalihkan pandangannya dari Sati. Prasuti menyebut permintaan Jata tidak beradab. Daksha bertanya kepada Jata bahwa dia harus membuat patung dari Shatabis, lalu mengapa dia membutuhkan kehadiran Sati. Jata berbalik dan berjalan pergi. Nandi kembali mengejek Daksha yang sekarang membuat orang lain mematung. Daksha mengatakan tidak mungkin bagi Sati untuk hadir. Nandi mengingatkannya pada Jata yang meminta wanita itu untuk memikirkan sosok putrinya. Jata membutuhkan gambar untuk membuat patung. Dengan cara yang sama, keterlibatan Sati diperlukan. Daksha mengatakan bahwa Sati akan segera menikah. Di depan para pendeta hal ini tidak mungkin terjadi. Jata memberi isyarat kepada Nandi, yang memperingatkan Daksha, mengatakan sekarang kamu berpikir tentang apa yang kamu inginkan. Daksha mengatakan dia ingin waktu untuk berkonsultasi dengan keluarganya. Nandi memperingatkan Daksha, akhirnya jika kamu tidak dapat meyakinkan tuan saya sekarang, maka dia tidak akan pernah setuju untuk membuatkan patung untukmu. Nandi memohon kepada Jata untuk memberikan mereka waktu, yang kemudian menyetujuinya. Nandi mengatakan kepada Daksha bahwa Tuan Jata telah memberimu kesempatan. Jika kalian semua merasa puas, maka Tuan Jata akan memulai pekerjaannya malam ini juga. Demikianlah yang diinginkan oleh Sati. Prasuti membawa Sati pergi dari sana. Daksha meminta Jata untuk bersabar, dia akan kembali lagi nanti. Jata memiliki senyum puas di wajahnya. Rencana Dewa Shiva berjalan dengan baik.